Halo guys, ketemu lagi dengan Awan di sini. Biasanya kan kalau teman-teman jualan nih ya, lu biasanya menjual 3 jenis macam produk ini guys. Oke, apa itu? Yang pertama adalah lu menjual sebuah produk fisik. Oke, produk fisik itu bisa bentuknya makanan, atau suplemen, atau komputer, atau printer, atau lampu, atau buku, atau anything lah. Pokoknya sebuah barang yang lu kirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke? Nah, yang kedua adalah produk informasi. Nah, produk informasi ini di sini mungkin lu seorang pembicara, mungkin lu seorang motivator, atau lu seorang pelatih, atau lu seorang konsultan bisnis gitu ya. Atau lu affiliate yang menjualkan produk-produk orang mereka tadi itu. Nah, biasanya barangnya itu berupa kursus digital, atau digital produk, atau situs membership, atau live event gitu ya, atau acara pelatihan lah. Nah, jadi pertama adalah barang fisik, yang kedua adalah produk informasi, yang ketiga adalah ada orang yang menjual jasa, seperti gua, konsultan pajak gitu. Atau dokter gigi contohnya. Terus dokter yang lainnya, atau jasa agen properti, atau perencanaan keuangan juga termasuk di situ. Atau orang ada yang jasa online seperti jasa software, jasa desain, jasa website, dan sepertinya itu. Nah, jadi ada 3 kategori itu guys. Jual barang, jual produk informasi, dan jual jasa. Nah, jika Anda termasuk dari orang-orang ini ya, yang menjual ketiga macam produk ini, maka lebih sering ini kita menyebutnya sebagai menjual produk komoditas atau komoditi, guys. Nah, apa itu? Maksudnya itu adalah Anda menjual produk sesuatu yang umum, gitu loh. Anda mungkin punya sedikit keunikan atau keistimewaan dibanding produk yang lainnya, tapi realitasnya adalah selalu tuh orang lain itu bisa memberikan penawaran yang sama seperti yang Anda miliki. Oke? Atau lebih baik gitu. Nah, contoh nih, gue menjual sebuah handphone gitu ya, sebuah iPhone gitu ya. Nah, barang yang gue jual ini itu berkompetisi langsung dengan toko iPhone-nya gitu. Juga berkompetisi dengan toko-toko di mall atau di Mangga 2 atau dimanapun gitu. Sehingga satu-satunya cara untuk gue bisa menang dari kompetisi ini adalah dengan menjual dengan harga serendah mungkin dan mengurangi profitnya sekecil mungkin. Oke, yang mana gue nggak mau lakukan hal itu gitu. Nah, Dan Kennedy, orang Amerika, pernah ngomong, dia bilang tidak ada manfaat strategis dari menjadi penjual dengan harga terendah kedua, dengan the second cheapest market leader gitu ya. Tapi ada sebuah keunggulan yang sangat strategis dengan menjadi yang paling mahal gitu. Nah, dan gue rasa ini sesuatu yang benar juga ya. Jika lu menjual dengan harga yang rendah atau serendah mungkin gitu ya, lu akan kehilangan margin yang tajam dong. Lu akan mengalami penurunan margin yang tajam. Sehingga lu nggak bisa bayar iklan, lu nggak bisa bayar pegawai yang bagus, lu mungkin nggak bisa memberikan value yang terbaik untuk customer lu gitu karena marginnya terlalu tipis gitu kan guys. Nah, di lain pihak, ketika lu bisa membangun sebuah penawaran yang dipersepsikan tidak mahal oleh customer lu itu, maka lu bisa menciptakan nilai yang lebih tinggi gitu loh. Nilai yang lebih tinggi sampai bahkan lu bisa melayani customer lu dengan sangat baik gitu guys. Oke? Nah, ini adalah sebuah perubahan mindset yang sangat penting nih untuk dimiliki oleh semua pengusaha sebenarnya. Oke? Nah, solusi dari menjual sebuah komoditas adalah dengan mengubah struktur barang dagangannya, guys. Jadi, lu menjadikan itu menjadi sebuah penawaran yang spesial. Apa maksudnya? Eh, ketika lu menambahkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, gitu ya, maka lu tidak lagi perlu berkompetisi di harga. Jadi buat teman-teman di sini nih yang jualan produk fisik, jualan produk informasi, atau produk jual jasa tadi itu, langkah pertama yang mesti lu lakukan adalah menambah nilai, menaikkan nilai dari apa yang lu jual eh, dengan menciptakan sebuah penawaran yang spesial. Oke? Ketika lu menambahkan nilai spesial ini gitu ya, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah secara singkatnya itu gini, lu meningkatkan persepsi terhadap nilai barang itu sehingga seolah-olah harganya lebih murah. Gitu guys. Paham ya? Nah, barang yang lu jual ini menjadi unik dan hanya tersedia di penawaran spesial yang lu miliki ini. Ya, sebagai contoh nih, kalau gua mau jual sebuah pulpen contohnya ya. Gua mau jual sebuah pulpen dengan sebuah merek tertentu.
Harga pulpen ini mungkin sekitar 4.000 perak gitu ya. 4.000 perak kalau kita beli banyak gitu. Nah, kalau gue jual langsung, gue akan jual dengan harga 4.000 atau 3.950 perak atau lebih murah lagi. Pokoknya serendah mungkin untuk bisa memenangkan persaingan dengan kompetitor gue. Itu intinya, ya kan? Tapi kan profit jadi tipis sekali. Profit jadi tipis gitu kan. Yang mana gue nggak mau gitu. Jadi gimana caranya supaya gue bisa menjual ini dengan harga yang bagus, tapi customer senang. Oke. Jadi caranya adalah dengan membuat sebuah penawaran spesial. Nah, anggaplah harganya kalau gue beli rame-rame gitu ya, gue beli grosir 4.000, tapi kan harga di toko bisa 10.000, 15.000 gitu kan, atau 20.000. Nah, gue tulislah di tempat marketplace gue harga ini 10.000, gue kumpulin dengan barang yang lain, gue tambahkan dengan barang yang lain. Contohnya, gue beli lagi sebuah buku gitu ya, gue beli sebuah buku. Buku ini harganya 8.000 kalau beli grosir, tapi kalau harga marketnya ya mungkin bisa sekitar 30.000 satu buku ini gitu kan. Nah, gue belilah buku ini, gue tambahkan dengan pulpen ini. Ini tadi harga marketnya gue tulisnya 10.000, ini 30.000 gitu ya. Kemudian gue beli lagi stiker Avenger gitu. Nah, ini kan target marketnya anak-anak gitu ya. Gue beli stiker Avenger, gue tempelkan di sini, terus dibaliknya lagi gue tempel gitu ya. Stiker itu harganya 20.000. Tapi gue bisa tulis harga 50.000 karena mungkin harga pasarnya memang segitu ya. Nah, gue tempelkan stiker di situ. Nah, gue tambahin lagi kira-kira apa nih anak-anak suka apa gitu ya. Gue beli permainan laser yang dipencet ada laser gitu, tapi jangan yang berbahaya, yang biasa-biasa aja gitu ya. Harganya 20.000 kalau gue beli di market dengan jumlah banyak gitu. Tapi kalau harga satuan itu bisa 100.000. Oke, gitu. Nah, jadi modal barang gue itu harganya 52.000. Oke. Nah, satu paket penawaran spesial ini persepsi nilainya oleh si customer itu adalah sekitar 190.000, guys. Oke. 100, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 90.000. 190.000 ya. Gue jual diskon. Gue jual dengan diskon sehingga gue cukup jual 99.000 aja. Di marketplace-nya gue tulis seperti itu. Sehingga gue ada profit itu 46.000 atau sekitar 88% guys dari harga normal. Harga modalnya. Itu lumayan tinggi kan? 88% tinggi sekali. Okay? Nah, penawaran spesial ini gue sebut sebagai paket pelajar superhero. Nah, jadi gue nggak jual pulpen, gue nggak jual buku, tapi gue menjual paket pelajar superhero. Oke? Jika lu beli 2, gue tambahin lagi bonus pensil plus penghapusnya gratis buat lu. Oke, nah inilah yang disebut sebagai irresistible offer, guys. Artinya sebuah penawaran yang sangat sulit bahkan tidak bisa ditolak oleh customer karena persepsi atas harganya begitu tinggi, tapi gue jual harga yang rendah, gitu. Oke, jadi gue sudah menciptakan nih sebuah persepsi terhadap barang ini seolah-olah ini berharga 190.000, tapi gue jual diskon menjadi 99.000. Gitu. Padahal modal gue 52.000 di bawahnya. Gitu. Jadi kira-kira paham gitu ya. Nah, jadi lu mesti bisa membuat persepsi nilainya menjadi sangat tinggi, guys. Oke? Sehingga harga yang lu tawarkan itu dipersepsikan tidak mahal oleh customer lu. Oke? Seperti itu guys ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Gitu aja untuk hari ini. Kalau lu punya pendapat yang berbeda mengenai konsep ini, ya silakan komentar di bawah. Kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu. By the way, gue memberikan PDF gratis ya guys buat teman-teman yang mau memulai bisnis, terutama konsultan pajak dan jasa akuntansi. Gue kasih linknya di bio gue, di bio di IG ini. Teman-teman tinggal klik aja di bio itu lu bisa dapetin file PDF gratis. Gue akan kasih lu 52 atau lebih gitu ya, the most profitable niche untuk bisnis jasa konsultan pajak dan akuntansi. Oke? Jadi buat lu yang mungkin masih karyawan atau lu punya impian untuk memulai bisnis dan lu kebetulan ada keahlian atau bidangnya di akuntansi, pajak, audit dan sebagainya ini, lalu boleh masuk di situ. Gratis guys, gratis buat lu bisa dapatkan dan belajar di situ. Oke? Sampai jumpa.